Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Ats-Tsamaniyah, wabil khusus Bapak Haji Dr. Andes Agus Mulyono, yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Ibu-ibu Ats-Tsamaniyah, wabil khusus Ibu Linda beserta pengurus yang lainnya juga, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan segenap Bapak RT maupun RW atau Ibu RT atau Ibu RW, yang semoga semuanya saja, baik yang mewakili, saya doakan semoga semuanya saja dan warganya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun
yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, diceritakan pernah suatu saat ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? Nabi tidak menjawab, tapi Nabi balik bertanya ke orang ini. Kata Nabi, "Au kama qal madza a'datta laha." Kalau bahasa kita, kamu loh kok nanya kiamat. Apa yang telah kamu persiapkan kok kamu nanya apa? Kiamat. Berarti kapan kiamat itu gak penting. Yang penting persiapan menghadapi kiamat. Jadi apa-apa yang Allah tidak beritahukan berarti gak penting. Kapan kiamat tidak diberitahu berarti gak penting. Yang penting persiapan menghadapi kiamat. Malah ulama-ulama belakangan ini kalau tanya oleh orang tentang kiamat, kata ulama belakangan mengatakan, mending kamu sibuk menyiapkan kiamat sughra saja daripada kiamat kubro. Karena kiamat kubro orang beriman gak nututi. Tapi kalau kiamat sughra semua mengalah
mengalami. Semua makhluk yang bernyawa mengalami. Makanya fokusnya nggak usah kapan kiamat, tapi persiapan menghadapi kiamat. Kata orang itu, la syai', tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan, illa, kecuali anni, sesungguhnya saya uhibbullaha wa rasulah, saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Modalnya cinta. Mencintai siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi aukamakal, anta ma'aman ahbabtah, kamu akan bersama dengan siapa kamu cinta. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada hal yang paling membuat aku bahagia hari itu selain dari perkataan Nabi yang mengatakan, engkau bersama dengan siapa engkau cinta. Karena berarti potensial saya nanti akan bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka semua, karena saya mencintai beliau semuanya. Maka dengan modal cinta, insya Allah dan semoga kita bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang cinta itu harus dibuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan, itu cinta dusta, cinta gombal. Orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio. Ya apa itu. Iya kalau ya itulah pokoknya kan. Nggih, supaya gombal amoh. Singkat kata, singkat cerita, supaya cinta kita enggak palsu, supaya cinta kita enggak dusta, maka hendaklah cinta itu dibuktikan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini paling tidak. Yang pertama, cara membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bikasrati dzikrin nabi, bikasrati salawati alaihi. Dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memperbanyak bersolawat. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah makalah yang mengatakan, man ahabba syai'an kasura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Jadi betullah lirik lagu yang mengatakan, mau makan ingat kamu itu, mau tidur ingat kamu itu. Sinten sing nyanyi niku? Dina Mariana, wah apal itu ibu. Bukan yang Evita Mala itu ya, yang mau ada lagi itu. Mau makan teringat padamu itu beda lagi itu. Kok Ustaz apal? Enggak sengaja ngapal no. Jadi singkat kata, tapi itu betul, makalah itu betul. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, hendaklah ringan lisan dan hati untuk bersolawat. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat ini perintah Allah. Saya ulang ya. Bersolawat ini perintah Allah. Allah perintahkan di mana, Bu? Tadi dibaca surahnya di Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah solawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya solawat ini perintah Allah, Bu. Maksudnya apa? Kalau ini perintah Allah, maka kalau kita mengamalkannya yang untung kita. Karena ada anggapan yang salah dari sebagian orang di luar Islam yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Ya, maka catat baik-baik, Bu, ya. Sholawat itu perintah Allah, bukan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, ya. Bersolawat itu perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, saya ulang tadi, kalau itu perintah Allah, kalau kita taati yang untung siapa, Bu? Kita. Rumusnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semua kebaikan yang kita lakukan kembali ke kita sendiri. Termasuk ketika kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatannya saja, Bu, kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya kita sedang mendapatkan keuntungan dari bersolawat itu. Kita sendiri yang untung. Karena memang dalam Islam tadi, Bu, kalau kita berbuat baik, kebaikannya kan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu kembalinya kepada kita. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu, silakan. Monggo. Bapak-bapak udah selonjor duluan. Monggo, kalau kakinya kesemutan boleh selonjor. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Nggih, santai mawon nggih, kalau sama saya santai aja pokoknya. Apa kata Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah? Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Ketika beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi kelihatannya saja, Bu, kita ini mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Di atas kita ada malaikat yang mengatakan dalam sebuah hadis, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Kelihatannya saja kita berharapan baik untuk orang lain, tapi ternyata harapan itu kembali pada diri kita sendiri. Sehingga tidak jarang, Bu, hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi saya ulang, Bu, ya, hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi secara sunatullah itu adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kelihatannya saja kita menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Hadisnya sahih Muslim.
Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Sehingga tidak jarang Bu, urusan kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Monggo kalau mau selonjor boleh, berdiri lompat-lompat juga boleh. Monggo saestu. Santai mawon nggih. Santai mawon. Bon, lanjut. Jadi kembali kepada kita. Dan bayangkan Bu, yang kita doakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalinya bagaimana? Itu lebih dahsyat lagi. Kalau kata para ulama, kita bantu orang lain aja kita dibantu oleh Allah. Apalagi kalau kita membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti membantu dakwah beliau. Kayak ini kan pengajian ini membantu dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan baik orang lain saja, doa itu kembali pada kita. Bagaimana kalau kita mendoakan Rasulullah Muhammad SAW? Itu kembali ke kita. Maka nanti ibu kalau di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, kalau punya kitab Riyadhus Shalihin nanti dibuka bab tentang sholawat. Itu sependek yang saya baca, dari hadis yang pertama sampai hadis terakhir di bab sholawat itu. Sependek yang saya baca, tidak ada satupun keutamaan sholawat yang untuk Nabi Muhammad SAW. Semua keutamaan sholawat untuk kita. Saya ulang, sependek yang saya baca loh. Itu dari hadis pertama sampai terakhir. Tidak ada satupun sholawat yang keutamaannya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Semua untuk kita. Kenapa Bu? Karena Nabi kita Muhammad SAW sebenarnya gak butuh doa kita sebenarnya. Tapi kita yang butuh mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Karena nanti kembali ke kita. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan balas dengan 10 salawat. Salawat dari Allah untuk kita apa Bu? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Kasih sayang, pengagungan, ampunan. Kita disayang oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dalam hadis At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, potensial kita nanti dekat di sisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, hadisnya hadis hasan. Ketika beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa yang aku buat terkait dengan bersolawat kepadamu dalam doaku?" Kata Nabi, "Masyita, terserah kamu." Ar-rubu', bagaimana kalau 1/4 doa saya adalah bersolawat kepadamu wahai Nabi? Nabi mengatakan, "Masyita, kalau terserah kamu, lauzitta khair, kalau kamu tambah tentu lebih baik." Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah dari doa saya adalah berdoa berselawat kepadamu? Kata Nabi, "Masyita, terserah kamu. Lauzitta khairul lak, kalau kamu tambah tentu lebih baik lagi." Au kama qala. Bagaimana kalau 2/3 doa saya adalah berselawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Masyita, terserah kamu. Lauzitta khairul lak, kalau kamu tambah tentu lebih baik lagi." Ya Rasulullah, bagaimana kalau doa saya seluruhnya bersolawat kepadamu? Nah, begitu dibilang begitu, Nabi bersabda, "Au kama qala, idan, kalau begitu, tuqda hajatuk, hajatmu akan dipenuhi, wa yukfahammuk, kesedihanmu akan dicukupkan, wa yaghfiru wa yufaru dzambuk, dan dosamu akan dipenuhi." Jadi kalau kita doanya isinya cuma salawat tok saja, itu dijanjikan oleh Nabi, hajat dipenuhi, hajat dikabulkan, kesedihan dicukupkan, gak sedih lagi, dan
dosa diampuni. Masya Allah. Makanya kalau kita banyak bersolawat, yang untung siapa Bu? Kita. Maka jangan pelit bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bersolawat tok nggak cukup. Dan ini harus ada yang berikutnya, itu berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke sunnah Nabi itu, berkaitan dengan sholawat, saya teringat kakek saya, Allah yarham kakek saya. Suatu saat beliau itu kedatangan tamu. Tamunya ini bawa orang gila. Ya, saya tahu karena yang gila itu bapaknya teman saya waktu SD itu. Kata tamu ini, "Bah, tolong doakan ini biar sembuh." Kata kakek saya, "Ya udah taruh musola aja dulu." Karena biasanya kalau tamu-tamu gitu, oleh kakek saya taruh di musola sebelah samping musola. Musola ada ruangan samping itulah, bukan ruang utama gitu. Terus kemudian qaddarallah, dengan izin Allah sembuh orang itu, tidak gila lagi. Terus kakek saya ngomong, "Ngerti nggak tak waca nopo? Ngerti nggak saya bacakan apa?" "Boten Buya." Saya manggil kakek saya Buya. "Boten Buya. Semalam suntuk tak waca no sholawat." "Aku ndonga yang Gusti Allah, saya doa sama Allah, kok dengan izin Allah sembuh." Nah, jadi kadang memang kita itu kalau untuk hajat-hajat yang berat, sekali waktu ya sholawat, nggih. Semalam suntuk lek kuat nggih. Habis ba'diyah isya napa? Salat malam 2 rakaat tambah witir 1 rakaat atau berapa terus panjenengan terus tidak ada doa kecuali sholawat aja. Sholawat terpendek sallallahu alaihi Muhammad niku. Kalau sholawat yang paling bagus sholawat pas tahiyat akhir niku. Sholawat Ibrahimiyah. Terus panjenengan lah mau sholawat yang mana? Terus mohon sama Allah. "Ustaz, kan katanya kalau ngantuk suruh tidur." Ya betul, tidak salah. Kalau ngantuk napa? Tidur. Itu supaya kita nggak zalim pada diri sendiri. Tapi tolong dicek Bu nggih. Ngantuk apa ngantukan? Nah, itu beda itu. Kalau ngantuk itu Bu, memang semalaman seharian wis capek. Kurang istirahat, ngantuk, tidur. Tapi kalau perasaan makan cukup, istirahat cukup, minum cukup, kok sik ngantuk ae, berarti napa? Ngantukan. Kalau ngantukan mbok dimujahadahi ngoten lho. Apa ngunyah-ngunyah marning ta? Napa minum-minum kopi ngene? Nggih nanti dilanjut. Nggih ngoten dimujahadahi ngoten. Mbok raup-raup niku cuci muka. Wuduk-wuduk lagi ta. Nah, itu supaya mboten ngantuk. Namanya mujahadah. Nggih mosok kalah kali supir bis malam. Sopir bis malam itu rela melek semalaman demi uang 100, 200, 300 ribu. Demi uang 100, 200, 300 ribu mereka rela melek semalaman. Lo jenengan hajate abot kok ndak gelem melek lho. Sesekali mawon ndak mesti sering. Tapi itu sopir bis malam kan spiritnya, tenaganya dipersiapkan. Nggo sami jenengan nggih dipersiapkan. Apa minum STMC, susu telur madu jahe. Napa ngombe napa lah terserah, di stamina gitu persiapkan. Sesekali wong sopir bis malam aja mau melek semalaman, mosok jenengan hajat yang berat mboten melek semalaman. Sesekali mau mboten harus sering-sering, sesekali. Nggih, sing hajat-hajat pengen ndang duwe mantu nggih Pak Gus. Wis ndang sholawat sing kata. Insyaallah semalam suntuk nggih. Insyaallah. Nah, ini juga usaha. Nggih. Pun lanjut ittiba berikutnya, ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan ada yang enggak dibaca tadi di surah Ali Imran ayat 31 niku, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di samping ayat yang dibaca tadi, yaitu di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian Rasulullah yang dijadikan sebagai suri tauladan. Nah, kula saya tidak akan bahas soal ibadah nggih, karena jenengan sudah pahamlah soal ibadah. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, terus pun pahamlah jenengan itu. Atau khudu anni manasikakum. Ambillah cara manasik haji kalian sebagaimana cara manasik hajiku misalnya. Jenengan pun pahamlah nih. Tapi sekarang saya ingin coba membahas tentang praktek kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari beliau. Itu yang tadi dikasih judul meneladani Nabi sebagai seorang apa? Kakek, ayah, suami, dan sebagai sesama. Nah, maka nanti terutama bapak-bapak, nanti kalau kita pulang ke rumah, coba bayangkan. Dan kita nggak akan punya bayangan, Pak, kalau kita nggak pernah belajar sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini sedikit ngaji nggih. Coba nanti bapak-bapak kalau pulang ke rumah, bayangkan saja bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW kalau ketemu dengan istrinya. Bayangkan saja. Dan saya ulang, ini bapak-bapak nggak akan punya bayangan kalau nggak ngaji sirah nabawiyah atau sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau pulang ketemu sama istrinya, Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya, beliau bahkan menghormati atau memuliakan istrinya. Nabi itu ikram, memuliakan istrinya, tidak hanya menyayangi tapi memuliakan. Coba, istri yang mana Bu ya? Yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Contohnya mana Ustaz? Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan Nabi mau sholat malam. Saat itu beliau lagi bersama dengan Siti Aisyah, berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi izin mau sholat malam. Di dalam fikih, kalau suami mau sholat malam tidak wajib izin kepada istri. Beda istri ke suami Bu ya. Kalau ibu suami lagi melek, kalau tidur biar aja, nggak usah dibangunin kalau tidur. Kalau melek, ibu mau sholat malam, ibu wajib izin ke suami. Kenapa? Takutnya suami menghendaki ibu. Maka wanita solihah terdahulu kalau mau sholat malam itu menemui suaminya dengan dandanan yang cuantik, pakai kof. Pokoknya dandanan yang cuantik, menemui suaminya sambil menawarkan diri. Mas, menghendaki saya apa tidak? Kalau suaminya bilang ho-oh, nah, maka ibu melayani suaminya sampai kelepek-kelepek. Sampai apa Bu? Kelepek-kelepek. Tapi kalau suaminya mengatakan enggak Dek, iki sik tegang ngadepi Indonesia melawan bola maksudnya. Akhirnya apa yang terjadi? Si istri karena suami tidak menghendaki, dia lepas dandanannya, kemudian lanjut sholat malam. Itu wanita solihah terdahulu. Tapi kalau bapak-bapak istrinya mau cantik seperti dalam riwayat itu, kalau nuntut istrinya cantik, jangan lupa modalnya. Betul Bu ya? Karena cantik itu ada dua Pak. Ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya. Nah, ada cantik dari mana Bu? Sananya. Ada yang cantik dari apa? Dananya. Lalu ini tuh mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, belum kolagennya, belum serum kinclongnya, belum whiteningnya, wes macam-macam gitu. Kalau saya sebelum pandemi kemarin itu Bu, ada jadwal rutin ngajar di klinik kecantikan Leha-Leha dekat ya punya Dokter Yati Utoyo itu loh. Nah, itu yang dekat yang di Kalimalang itu, dekat SBS kalau nggak salah itu ya. Nah itu saya ngajar itu dulu sebulan 2 kali.
Jadi nggih rada apal ngoten-ngoten niku kula rada apal. Jadi karena saya ngajar di klinik kecantikan sebulan 2 kali sebelum pandemi tapi di klinik kecantikan Leha-Leha milik Dr. Yati Utoyo itu di Kalimalang itu dulu sebelum pandemi. Allahu Akbar. Cuman sekarang kan namanya napa Bu? Glowing. Kalau dulu glowing itu ngelengo. Dangge. Sekarang namanya glowing. Kalau dulu namanya napa? Ngelengo itu dia. Balik. Jadi Nabi itu izin dulu. Berarti apa? Nabi tidak pakai pendekatan hukum. Nabi pakai pendekatan akhlak. Nabi itu ngergani sing wedok ngoten lho Bu. Nabi itu menghormati istrinya gitu loh maksudnya. Jadi sing wedok itu dianggap keberadaannya itu diregani ngoten lho, dimuliakan nggih. Kan wonten model wong lanang di sini enggak ada Pak, tempat lain. Sini enggak ada Ibu ya. Ya, di sini enggak ada tempat lain. Ya dengar-dengar yang ngajari orang sini juga sih katanya. Karena ada itu seorang suami itu yang nggak bisa menghargai istrinya gitu loh. Jadi perasaan dia itu saya udah penuhi kok kebutuhan istri saya, nafkahnya, kebutuhan rumah semua udah. Hanya karena sudah merasa memenuhi kebutuhan materi terus merasa tidak perlu memperhatikan perasaannya, luka hatinya, penghormatan terhadapnya. Saya itu gak diregani lah. Di sini nggak ada Pak tempat lain, di sini nggak ada tempat lain. Di sini bapak-bapaknya perhatian semua ya Bu ya. Amin insyaallah. Nah, jadi singkat cerita Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya tapi juga memuliakan apa? Istrinya. Maka tadi nggih Bu nggih. Wanita mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya tapi juga apa Bu? Memuliakannya. Oke, terus nanti kalau kita pulang Pak, bayangkan saja bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW kalau ketemu putrinya, kalau ketemu anaknya lah kalau bahasa kita. Bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW kalau ketemu anaknya, bayangkan saja. Dan sama ternyata Nabi kita Muhammad SAW kepada putrinya itu tidak hanya sayang tapi juga memuliakan. Itu Nabi itu. Nabi itu kepada putrinya nggak cuma sayang tapi juga memuliakan Nabi itu. Sehingga saya pernah baca dalam satu sirah itu, kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW seperti ini, tiba-tiba Siti Fatimah yang masih belia datang Pak. Itu yang berdiri menyambut putrinya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bahasa kita, lo anakku tekore kalau bahasa kita. Disambut Bu, dicium putrinya sambil berkata, perkataannya ada yang mendhaifkan, tapi ulama sirah tetap mencantumkan karena takhrij hadis dalam sirah biasanya ulama tidak terlalu ketat biasanya. Maka dikatakan, kata oleh beliau, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Di saat banyak Bu, kalau anak datang orang tuanya ngomong apa? Loh aku yang lebih tua kok, dia lebih muda, dia yang mesti sungkem kepada saya. Itu tidak berlaku pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Bu yang berdiri menyambut putrinya, aukamakal beliau yang mencium putrinya sambil berkata, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba Bu, anak yang mana, putri yang mana yang tidak akan terbahagiakan kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya, saya ulang, tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Masya Allah. Nanti kalau kita pulang juga bayangkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW kalau ketemu dengan cucunya. Dalam hadis Sahih Muslim diantaranya ya, pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW itu sedang bermain dengan cucunya namanya Umamah. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum jangan paham lah. Ini Nabi itu punya cucu lagi Bu,
namanya Umamah. Ini putrinya Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi kita Muhammad SAW. Di tengah-tengah bercanda bermain itu tiba-tiba suara adzan Isya berkumandang. Nabi harus sholat Isya jadi imam. Tampak di wajah cucunya kurang lama main sama kakeknya. Biasanya kalau gitu kita bingung ya, belain cucu Allah nomor 2 berarti, atau ke masjid cucu kecewa. Itu tidak berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Digendong cucunya Umamah radhiyallahu anha, dibawa ke masjid, beliau sholat Isya jadi imam sambil menggendong cucunya. Jadi Nabi apa? Ke masjid jadi imam sholat Isya sambil menggendong cucunya. Coba cucu yang mana yang tidak terbahagiakan? Kalau kakeknya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Dan sikap Nabi ini tidak hanya kepada keluarganya, termasuk kepada orang lain. Sehingga kalau jenengan baca kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu kalau dipanggil orang menoleh dengan badannya. Bagaimana gitu. Jadi buatan yo. Nabi itu dengan badannya. Itu perhatian beliau. Dan beliau itu kalau nunjuk pakai 5 jari, kalau ada tamu pulang semua merasa diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gimana nggak merasa diperhatikan? Wong kalau dia ngomong Nabi menghadapkan badannya, macam wajahnya begini. Bagaimana Bu? Bagaimana? Sehingga pulang itu semua merasa diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ustaz, emang Rasulullah kalau perempuan yang konsultasi juga dekat itu? Nah, nanti kalau Ibu berkesempatan ada kitab judulnya Ar-Rasul Al-Muallim. Jadi Rasulullah sang guru. Karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Nah, beliau itu nulis riwayat di situ, Bu, tentang pernah satu saat Nabi lagi jalan bersama para sahabat, Pak. Tiba-tiba ada ibu-ibu sowan sama Nabi, ya Rasul. Nabi lagi jalan bersama para sahabat, datang. Ya Rasulullah, saya ada masalah tapi rahasia, mau konsultasi. Boleh? Kata Nabi, boleh. Karena rahasia, Nabi menjaga jarak. Sahabat jangan ikut ya. Nabi mojok bersama perempuan tadi itu, tapi tidak khalwat. Boten khalwat. Boten menyepi ya setinggi. Jadi Nabi itu boten jaim. Bu, ini Ibu kan akhwat ya, jadi Ibu enggak gitu. Nabi itu enggak jaim. Ada ibu-ibu mau konsultasi, Nabi terima. Padahal itu rahasia, sehingga kemudian Nabi akhirnya berdua dengan ibu itu, dan itu tidak khalwat, tapi ya boten menyepi ya. Di depan orang lihat semua, tapi itu rahasia pembicaraannya. Kebayang nggak Nabi itu jaim apa nggak orangnya? Nggak jaim. Di saat banyak sebenarnya orang yang jaim ya, karena yang nanya ibu-ibu, maaf ya, ukhti saya. Itu tidak, Rasulullah nggak gitu. Diterima oleh Rasulullah. Itu tapi tidak khalwat, tidak bersepi-sepian depan orang banyak gitu. Tapi ada jarak karena ini konsultasi rahasia. Mungkin masyhur riwayat ada nenek-nenek yang sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, yang oleh Nabi dicandain itu loh. Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, enggak. Nangis nenek itu. Bu, jangan nangis. Nanti di surga enggak ada yang nenek-nenek. Semuanya kembali muda. Ibu nanti masuk surga tapi enggak tua gini, muda kembali. Senang ibu itu. Akhirnya bahagia pergi. Dan Rasulullah bercandanya tepat, karena ini nenek-nenek yang Nabi kenal baik, dicandain enggak baper. Jadi enggak terus nenek itu pergi terus dalam hati ngomong, kayaknya Rasulullah ada hati deh sama saya. Enggak. Kenapa? Karena udah biasa bercanda dengan Nabi kan, sudah akrab lah gitu misalnya. Bisa dipahami Bu ya? Nah, kebayang ya, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya menyayangi, tapi juga memuliakan. Itu efeknya nanti
orang lebih memuliakan lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pernah cerita, saya punya adik namanya Abu Umair, kata beliau. Dia punya mainan burung emprit. Iya, namanya Nughair. Jadi saya punya adik namanya Abu Umair, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini bukan cucunya, orang lain ini. Saya punya adik namanya Abu Umair, punya mainan manu emprit namanya Nughair. Namanya apa? Nughair. Suatu saat pas Nabi mau ngimami sholat, ketemu sama Abu Umair yang masih kecil. Lihat, Nabi sapa. Jadi Nabi itu kalau ketemu anak kecil disapa, nggak terus nyelonong, buatan. Dihargai anak kecil itu. Assalamualaikum ya Abu Umair. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kaifa haluka ya Abu Umair? Bagaimana kabar wahai Abu Umair? Bi khair ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Terus Nabi tanya berikutnya apa? Ma fa'alan Nughair? Bagaimana banu empritmu? Apa yang dia kerjakan sekarang? Coba Bu, Nabi itu nggak cuma nanya kabar anak itu, bahkan Nabi nanya kabar manu empritnya. Coba bayangkan. Kebayang nggak Bu, Rasulullah itu gimana coba? Kebayang nggak? Di saat kalau kita lewat ada anak kecil kita cuek saja itu loh. Itu tidak Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu sapa itu, yang namanya Abu Umair itu. Diucapi salam, ditanyakan kabarnya, plus ditanyakan kabar mainannya coba. Betapa perhatiannya Rasulullah Muhammad SAW. Saat ditanya mainannya, Abu Umair nangis. Abu Umair apa Bu? Nangis. Begitu anak kecil ini nangis, dalam hadis itu katakan Nabi langsung berdiri dengan dua lututnya Bu. Menyamakan tinggi beliau dengan tingginya anak ini. Nabi itu menyesuaikan tingginya dengan anak ini. Berdiri dengan lututnya. Dibahagiakan hati anak ini Bu. Sahabat Bilal keluar, ya Rasulullah, uqimatis shalah. Salat mau dikomai, sebentar. Saya tidak akan pergi sebelum anak ini tersenyum. Coba Bu, di saat anak kita atau cucu kita datang, ma, mainanku rusak ma, dah gampang nanti beli lagi lah gampang. Itu nggak pakai perasaan namanya. Kalau Rasulullah nggak Bu, dihibur. Kenapa? Mungkin bagi kita itu sesuatu yang biasa. Burung kecil mati gampang ketuku maneng. Tapi kita kan nggak tahu rasa dia kepada burung itu kan. Saya itu anak saya punya mainan kelinci. Kelincinya itu sakaratul maut. Nangisnya itu ya parah juga itu. Gak tega saya mau ngomong, kapan nanti beli lagi. Akhirnya saya temenin tuh, meneman sakaratul mautnya kelinci itu. Gak tega gitu. Nah, jadi coba siapa yang tidak terbahagiakan kalau diperlakukan seperti itu, yang tidak hanya disayangi tapi juga dimuliakan. Allahu Akbar. Bisa dimengerti Bu ya? Nah, itulah Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang kakek, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami maupun kepada sesamanya. Nabi itu sangat-sangat memuliakan. Ya, mau sekarang bapak-bapak dan kita semua Bu ya, kalau bisa ya kita meneladanilah bagaimana sikap keseharian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Bu referensi yang bisa kita baca, termasuk kitab Syama'il Muhammadiyah itu tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau bersikap, bertutur kata, berjalan dan macam-macam. Termasuk ada juga kita lihat kitab Ar-Rasul Al-Muallim itu tentang bagaimana Rasulullah keseharian sebagai seorang guru, atau termasuk kalau secara umum kita Riyadhus Shalihin lah. Riyadhus Shalihin itu juga banyak sebutkan dalam riwayat di situ terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang begitu mulia. Ya, saya kira ini Bu, Bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan. Nah, ada pertanyaan doa ini? Ada nggih? Apa enggak ada? Monggo. Nggih, monggo. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Loh, jelas semua nggih.
Loh, jelas semua, saya hitung ya, jelas semua ini. Masya Allah. Kalau jelas semua ya alhamdulillah. Berarti kalau tutukakan maling ya. Karena nggak ada yang nanya, saya teruskan dikit ya. Ini masih sanggup apa cukup ini? Cukup. Oh cukup. Sampai jam 9 cukup. Oh sudah cukup. Saya pikir harus sampai jam 10 saya kira. Nggih pun. Langsung doa niki. Atau ada yang sepuh yang mau memimpin doa? Oh langsung nggih. Nun sewu nggih yang sepuh-sepuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibat da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyaikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, muminin, muminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.